Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, di antara para nabi yang diabadikan kisahnya dalam Al-Quran, terdapat seorang hamba pilihan Allah yang dianugerahi kerajaan yang belum pernah diberikan kepada siapapun setelahnya. Ia bukan hanya seorang raja, bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang hamba yang hatinya senantiasa tunduk dan bersyukur. Dialah Nabi Sulaiman. Allah memberinya kekuasaan atas manusia, jin dan hewan. Angin tunduk pada perintahnya. Burung-burung bertasbih dalam barisannya. Dan kerajaan terbentang sejauh mata memandang. Namun di balik semua keagungan itu, Nabi Sulaiman tidak pernah lalai dari satu perkara yang paling utama, kerendahan hati di hadapan Allah. Kisah Nabi Sulaiman bukanlah kisah tentang kemewahan dunia semata, melainkan kisah tentang bagaimana kekuasaan dapat menjadi jalan ketaatan. Bagaimana harta dapat menjadi sarana syukur, dan bagaimana seorang pemimpin sejati menundukkan dirinya sebelum menundukkan yang lain. Dalam episode kali ini, kita akan menelusuri perjalanan hidup Nabi Sulaiman alaihissalam, menyelami hikmah dari doanya yang terkenal, mempelajari keteladanannya dalam memimpin, dan memahami bagaimana Allah menguji seorang hamba justru melalui nikmat yang melimpah. Dan seperti biasa, kita masih bersama Cahaya Hikmah, tempat di mana kisah para nabi kembali hidup, menjadi pelajaran bagi hati yang rindu kebenaran, dan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita menuju ridhonya. Sebelum kita memulai perjalanan penuh hikmah ini, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar terbaik Anda, agar cahaya dakwah ini terus menyala, dan menguatkan lebih banyak jiwa yang membutuhkan. Mari kita mulai kisahnya, dengan hati yang lembut, dan niat untuk meneladani akhlak para kekasih Allah. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah manusia terkaya sepanjang sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Dalam beberapa kitab suci seperti Al-Quran, Alkitab, Injil, Nabi Sulaiman dijelaskan sebagai manusia terkaya yang pernah hidup di muka bumi. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan total kekayaannya hingga hari kiamat tiba nanti. Para arkeolog telah menemukan situs peninggalan sejarah Islam yang mengungkap total kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Profesor Espin Yofs, seorang profesor dari Tel Aviv University, seorang peneliti, menyatakan bahwa 3.000 tahun yang lalu, Nabi Sulaiman alaihissalam diperkirakan memiliki kekayaan senilai 2,2 triliun dolar. Apabila dikonversikan dengan nilai mata uang dolar saat ini, apabila dirupiahkan, maka nilainya setara dengan 32,89870 triliun rupiah. Nilai itu berkali-kali lipat lebih banyak daripada total kekayaan negara Indonesia yang hanya mencapai 11,44 triliun rupiah per 31 Desember tahun 2021. Sahabat cahaya hikmah, bagaimana ya jika buat bantu bencana banjir di Aceh hari ini yang terjadi di akhir tahun 2025? Pasti lebih-lebih ya sobat cahaya hikmah. Ayo sahabat, jika ada kelebihan harta, kita bantu saudara kita yang lagi kena musibah banjir. Semoga dengan bantuan sahabat sekalian, sahabat diberi keberkahan dalam hidupnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki beberapa mukjizat. Di antaranya adalah dapat berbicara dengan bahasa binatang. Beliau dapat memerintah mereka untuk melakukan sesuatu. Beliau juga dapat mengendalikan besar kecilnya tekanan angin, dan dapat mengatur ke arah mana angin akan berhembus. Sehingga dengan itu, Nabi Sulaiman dapat memanfaatkan angin sebagai kendaraannya dan juga kendaraan tentaranya. Nabi Sulaiman juga bisa melunakkan besi dan membentuknya menjadi pakaian perang yang anti tusukan senjata tajam. Nabi Sulaiman alaihissalam memimpin para jin. Mereka tunduk dan patuh pada perintah Nabi Sulaiman. Tidak hanya itu sobat, setan dan iblis laknatullah yang merupakan makhluk pembangkang dapat dibuat tunduk, bertekuk lutut pada perintah-perintah Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa melakukan teleportasi, yaitu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam waktu singkat. Peristiwa tersebut dibuktikan dengan pemindahan singgasana Ratu Balqis atas perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Nabi Sulaiman diberkahi kecerdasan yang luar biasa untuk menyatu padukan segenap kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Ia mengelola dan membawa kerajaannya menjadi kekuatan raksasa yang tak terkalahkan di masanya. Dengan segenap kemampuan yang dimiliki, tentara Nabi Sulaiman adalah tentara terkuat di dunia, tanpa ada yang menandinginya. Pertanyaan mendasar yang muncul kali ini adalah, dari mana sumber kekayaan dan kekuatan Nabi Sulaiman? Oke sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah,
Mari kita ikuti terus video ini, agar mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang mumin. Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diajari untuk memahami bahasa burung, dan kami dianugerahi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar karunia yang nyata. Pada ayat tersebut disebutkan bahwa Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud. Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi Nabi Daud dalam sisi kenabian dan kekuasaan. Bukan mewarisi harta, karena para nabi tidak mewariskan harta. Sebab peninggalan mereka, harta para nabi menjadi sedekah bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Dan harta para nabi tidak dikhususkan bagi kalangan keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, kami para nabi tidak mewariskan. Nabi Sulaiman mewarisi kenabian dari Nabi Daud alaihissalam. Ini adalah hal yang jelas. Allah telah memilihnya sebagai nabi dari Bani Israel. Begitu juga Allah telah memberinya kekuasaan, kerajaan, sehingga ia menjadi pemimpin Bani Israel. Barangkali sesuatu yang paling penting yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman dari Nabi Daud alaihissalam adalah tradisi militer. Kemajuan militer yang dahsyat telah berpindah kepada Nabi Sulaiman. Kehadiran Nabi Daud alaihissalam mengubah pasukan Bani Israel, di mana mereka sebelumnya lari jika berhadapan dengan musuh, maka kini keberadaan mereka boleh diperhitungkan. Di masa hidupnya, Nabi Daud alaihissalam mengalami peperangan yang sangat banyak. Tapi, Al-Quran tidak menceritakan secara terperinci tentang hal itu. Al-Quran hanya menceritakan, dan kami kuatkan kerajaan Daud. Ayat tersebut berarti bahwa Nabi Daud belum pernah tergalahkan dalam peperangan yang diikutinya. Di samping dukungannya yang Allah berikan kepadanya, juga pasukan dan rakyatnya, di mana mereka adalah orang-orang yang bertauhid, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Daud hal-hal yang menjadikan pasukannya memiliki keistimewaan, yang dengannya mereka dapat mengalahkan pasukan-pasukan lain, pasukan-pasukan besar yang ada di bumi pada saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Sabah ayat ke-10. Dan kami telah melunakkan besi untuknya. Baju besi mungkin akan menjadi masalah dalam benak kita. Ketika orang-orang akan berperang, baju besi cukup mengganggu gerakan mereka. Kita bisa membayangkan ketika ada dua orang berperang, salah satunya dapat bergerak bebas, sementara yang lain tidak leluasa bergerak, karena tertahan dengan pakaiannya. Namun, dengan kekuasaan Allah, Nabi Daud alaihissalam dapat melunakkan besi dan membuat baju besi yang ringan, yang mudah untuk digunakan. Ini adalah kemajuan penting yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Daud alaihissalam dan tentaranya. Kemajuan itu kemudian diajarkan, diwariskan dan dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman memiliki pasukan yang dahsyat, yang melebihi pasukan manapun di bumi saat itu, atau bahkan mungkin saat ini. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, bagaimana ya jika pasukan Nabi Sulaiman melawan negara Israel? Mungkin kocar-kacir ya pasukan Israel dan Amerika. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Amin ya Rabbal Alamin. Oke sahabat, kita lanjutkan kisah ini. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan karunia-Nya kepada Nabi Sulaiman yang disebutkan dalam Al-Quran. Surat An-Naml ayat ke-16. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu karunia yang nyata. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam menengadahkan tangannya, mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara hati Nabi dan Allah, tidak ada penghalang, tidak ada jarak, tidak ada sekatan waktu, tidak ada satupun dari para Nabi yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali doanya pasti dikabulkan. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam direkam di dalam Al-Quran surat Shad, ayat ke-35. Nabi Sulaiman berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Nabi Sulaiman menginginkan dari Allah suatu kerajaan yang belum pernah diperoleh oleh siapapun setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Sulaiman alaihissalam dan memberinya kerajaan tersebut. Nabi Sulaiman mewarisi kekuasaan, kenabian, hikmah, ilmu dari Nabi Daud alaihissalam. Orang-orang menyebutnya Sulaiman al-Hakim, Sulaiman yang bijaksana. Kebijaksanaan Nabi Sulaiman tidak terbatas pada keadilannya di tengah-tengah manusia dan juga kasih sayangnya kepada mereka. Namun,
Kebijaksanaan Nabi Sulaiman juga berlaku di kalangan burung dan binatang lainnya. Nabi Daud juga mengenal bahasa burung, tetapi Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan bahasa burung. Bahkan, ia dapat menggantinya sebagai pembantunya. Ketika Nabi Daud bertasbih, gunung-gunung dan burung-burung beserta binatang buas ikut bertasbih bersamanya. Bahkan angin pun berhenti untuk mendengarkan tasbih itu. Sedangkan Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya karunia lebih dari itu, di mana binatang-binatang buas tunduk kepadanya. Begitu juga angin dan burung. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mendengarkan bisikan semut yang berbicara kepada sesama mereka. Bahkan, ia mampu memerintahkan semut tersebut, sehingga semut itu menjadi taat pada perintahnya. Pasukan Nabi Sulaiman memiliki kekuatan yang sangat dahsyat di dunia. Belum pernah ada di dunia ini satu pasukan pun yang memiliki kekuatan seperti itu. Kekuatan Nabi Sulaiman berasal dari beberapa kombinasi yang sangat mengagumkan, sehingga karenanya ia tidak dapat tertandingi. Kekuatan itu terdiri dari manusia, binatang, jin, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya jin adalah makhluk Allah, dan manusia tidak mampu melihatnya, atau menghadirkannya, atau meminta pertolongan kepadanya. Sedangkan Nabi Sulaiman telah diberi Allah suatu kemampuan untuk menundukkan jin, mempekerjakan mereka sebagai tentara di tengah-tengah peperangan. Bahkan ia mampu menjadikan mereka sebagai pekerja-pekerja kasar di kerajaannya saat tidak ada peperangan. Maka karena itu ketika ada pasukan lain yang mencoba melawan pasukan Nabi Sulaiman, mustahil mereka akan mendapatkan kemenangan. Bahkan pasukan Nabi Sulaiman diperkuat oleh pasukan burung. Burung di pasukan Nabi Sulaiman memerankan tugas penting, yaitu menjadi agen intelijen. Kita mengetahui bahwa peranan informasi saat peperangan adalah hal yang penting. Dari informasi tersebut pasukan dapat mengetahui keadaan lawannya. Demikianlah peranan burung pada pasukan Sulaiman. Ia terbang di tengah-tengah musuh. Kemudian ia kembali kepada Nabi Sulaiman untuk menyampaikan berita tentang keadaan lawannya. Di samping jin dan burung, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menundukkan angin untuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dapat memerintahkan angin, dan ia mampu untuk menaiki angin tersebut bersama tentaranya. Dalam Al-Quran Surat Sot ayat 36-40, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami tundukkan kepada angin yang berhembus dengan baik, menurut kemana saja yang dikandakinya Sulaiman. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain, yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri, dengan tiada pertanggungjawaban. Dan sesungguhnya, dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami, dan tempat kembali yang baik." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kemampuan yang tak seorang pun dari para nabi mendapatkannya, yaitu kemampuan untuk memerintahkan setan. Setan adalah salah satu bagian dari jin. Ia adalah kelompok yang celaka dari bangsa jin. Kelompok ini sebenarnya tidak mampu dikuasai oleh manusia. Bahkan jin yang soleh tidak dapat mengatur setan. Adapun Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah telah memberinya kekuasaan untuk menundukkan setan dan memperkerjakan mereka. Bahkan mengikatnya dengan rantai, serta menghukumnya jika ia menentang pada perintahnya. Setan membangun untuk Nabi Sulaiman istana, dan patung-patung, dan alat-alat perang. Bahkan setan-setan itu menyelam ke dasar lautan untuk mengeluarkan permata dan yakut untuk Sulaiman. Jika ada di antara setan yang menentang perintahnya, maka Nabi Sulaiman alaihissalam akan mengikatnya dengan rantai. Ini semua menunjukkan kekayaan Nabi Sulaiman dan kekuasaannya, di mana ia mampu mengatur banyak makhluk di bumi ini. Tentu saja kemampuan ini semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai mukjizat darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Sabah ayat 12, "Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, maka kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala." Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya. Dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam, atau periuk yang tetap berada di atas tungku. Nabi Sulaiman yang bijaksana adalah penguasa yang tak tertandingi di muka bumi. Meskipun memperoleh nikmat-nikmat khusus yang agung itu, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Sulaiman, beliau tetap menunjukkan dirinya sebagai manusia yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia yang paling banyak bersyukur di zamannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada ayahnya Nabi Daud, di mana ia mampu melunakkan besi, dan Allah mengajarinya bagaimana cara mencairkan besi. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam
dapat memanfaatkan tembaga yang cair untuk peperangan dan juga di saat berdamaian. Pada saat peperangan beliau mencampur tembaga dengan besi dan membuat darinya perunggu. Mereka menggunakan senjata-senjata perunggu dalam peperangan seperti pedang, baju besi, dan juga pisau. Senjata-senjata ini adalah senjata yang paling kuat di saat itu. Sedangkan di saat damai tembaga digunakan untuk membuat bangunan, perhiasan, dan sebagainya. Meskipun Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan nikmat yang besar ini dan karunia yang khusus, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan suatu ujian yang dahsyat. Ujian yang akan selalu datang kepada seorang hamba yang soleh. Ketika hamba itu mendapatkan kedudukan besar, maka ujiannya pun menjadi besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Sulaiman dengan penyakit. Ujian yang dialami Nabi Sulaiman diceritakan oleh Fakhrul Razi. Sulaiman diuji dengan suatu penyakit yang keras, di mana bahkan para dokter dari kalangan manusia dan jin tidak mampu menghilangkan penyakit itu. Lalu burung-burung menghadirkan rumput-rumput yang dianggap sebagai obat. Tetapi Nabi Sulaiman tak kunjung sembuh. Semakin hari penyakit Nabi Sulaiman semakin menjadi-jadi. Sehingga ketika Nabi Sulaiman duduk di atas kursi, ia duduk bagaikan tubuh tanpa roh. Seakan-akan ia mati karena sakit kerasnya penyakit yang dideritanya. Sakit yang diderita oleh Nabi Sulaiman alaihissalam berlangsung sangat lama. Namun Nabi Sulaiman tidak henti-hentinya berzikir kepada Allah dan meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengungkapkan rasa cinta kepadanya. Selesailah ujian Allah terhadap hambanya, Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau pun sembuh. Kini Nabi Sulaiman merasakan kembali kesehatannya setelah ia mengetahui segala kejayaan dan segala kekuasaan, serta segala kebesarannya. Tidak lagi mampu menghilangkan penyakit yang dideritanya, kecuali jika Allah menghendakinya. Nabi Sulaiman telah membangun tempat ibadah, tempat sujud, sehingga manusia menyembah Allah di dalamnya. Rumah itu menunjukkan keunggulan seni arsitektur dan seni pahat. Orang-orang yang membangun rumah ini berjumlah puluhan ribu orang. Tentu, setiap kelompok dari mereka memiliki pekerjaan masing-masing. Di antara mereka ada yang menjadi ahli pertambangan. Di antara mereka ada yang tukang pahat, ada yang tukang ukir, ada yang membelah batu, ada yang memotong-motong kayu, ada yang mendatangkan rumput-rumput dari Libanon, ada yang mendatangkan emas dan menjadikannya lempengan-lempengan yang mengkilat untuk menutupi kayu, untuk melapisi dinding. Bahkan dari golongan jin pun membantu pembangunan rumah tersebut, tentu dengan perintah dan bimbingan dari Nabi Sulaiman. Mereka membuat patung-patung yang besar, membuat bejana yang besar untuk tempat makan para tentara dan pekerja, yaitu bejana seperti gunung karena saking beratnya dan besarnya. Mereka juga membuat tempat-tempat minum yang besarnya seperti kolam. Nabi Sulaiman mengawasi para pekerjanya dan juga mengurusi masyarakatnya, di mana beliau mengenali problem mereka dan berusaha memecahkannya. Beliau juga mengawasi pasukan dari kalangan binatang dan burung. Beliau mengetahui apakah ada satu di antara mereka yang tidak datang, tidak hadir, di mana ia pergi, serta mengapa ia pergi. Nabi Sulaiman menguasai pengetahuan itu semua. Nabi Sulaiman bukan hanya mengetahui problem tentaranya dari kalangan manusia, dan juga tentaranya dari kalangan burung. Namun ia juga menunjukkan kasih sayang terhadap semut, di mana beliau mendengar bisikannya, dan tidak suka untuk menginjaknya. Nabi Sulaiman selalu menundukkan kepalanya ke bumi sebagai bentuk rasa rendah diri dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman berjalan di depan tentaranya, dan tiba-tiba ia mendengar suara semut yang berkata kepada temannya dari kalangan semut. Hal itu terakam di dalam Al-Quran, Surat An-Naml, ayat 18-19. Wahai semut-semut, berhati-hati dan masuklah ke rumah kalian, agar Sulaiman dan bala tentaranya tidak menginjak kalian tanpa mereka sadari. Wahai semut-semut, berhati-hati dan masuklah ke rumah kalian, agar Sulaiman dan bala tentaranya tidak menginjak kalian tanpa mereka sadari. Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum mendengar itu. Berarti, ia berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap bersyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Kau ridhoi, dan masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu, ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Sahabat, meskipun Nabi Sulaiman mendapatkan kekuasaan dan memiliki tentara yang besar, namun beliau menunjukkan kasih sayang terhadap bangsa semut. Beliau mendengarkan bisikannya dan melihat semut yang ada di depannya. Oleh karena itu, tak mungkin baginya untuk menginjak golongan semut itu. Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberinya nikmat itu, yaitu nikmat rahmat dan kasih sayang. Di samping itu, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah orang paling kaya di dunia. Istananya terbuat dari kayu gaharu yang memiliki bau harum. Istananya terbuat dari emas,
dan terkadang dari kristal. Beliau juga memiliki kursi besar yang terbuat dari emas dan permata. Istana Nabi Sulaiman merupakan istana yang paling besar di dunia. Nabi Sulaiman menggunakan pakaian dari emas dan permata. Meskipun demikian, Nabi Sulaiman tetap menunjukkan sebagai hamba yang berserah diri dan rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sederhana di depan manusia. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, demikianlah kisah Nabi Sulaiman, seorang nabi yang sejak kelahirannya telah disiapkan Allah dengan hikmah dan kecerdasan, hingga ia dianugerahi kerajaan yang belum pernah dimiliki siapapun setelahnya. Ia memimpin dengan keadilan, berbicara dengan hewan, menundukkan angin, dan membangun istana megah. Namun hatinya tetap tunduk, sujud, dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan tanpa iman hanyalah kehancuran, dan kemuliaan sejati bukan pada istana yang tinggi, melainkan pada hati yang selalu mengingat Tuhan. Ketika manusia berlomba mengejar jabatan, harta, dan pengaruh, kisah Nabi Sulaiman mengingatkan kita, semakin besar amanah, semakin besar tanggung jawab, semakin tinggi kedudukan, semakin rendah seharusnya hati di hadapan Allah. Dan ilmu yang diberkahi adalah ilmu yang melahirkan syukur, bukan kesombongan. Namun perjalanan kisah ini belum berakhir. Pada episode kedua, kita akan menyaksikan pertemuan agung antara Nabi Sulaiman dan seorang ratu yang cerdas serta berwibawa, Ratu Balqis dari negeri Sabah. Sebuah kisah tentang dakwah, kebijaksanaan, dan hidayah yang menggetarkan hati. Jangan sampai terlewat. Jika kisah ini memberi manfaat dan menambah iman di hati Anda, silakan klik like, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cahaya hikmah berikutnya. Tulis juga di kolom komentar, pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda dari kisah Nabi Sulaiman. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga setiap kisah menjadi pelajaran, dan setiap pelajaran menjadi cahaya dalam perjalanan hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.